Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sulaiman, semester 8, sedang mengerjakan tugas dari pelajaran balance scorecard dengan dosen Pak Eko Sudarso SEMT. Saya dari Universitas Pamulang, semester 8. Jadi saya akan menjelaskan dari pertemuan 6. Pertemuan 6 itu berisi judulnya Perspektif Proses Bisnis Internasional Balance Scorecard. Jadi pada balance scorecard, perspektif proses bisnis internal melakukan penilaian mengenai seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja. Jadi penilaian fokus kepada internal perusahaan. Untuk mengukur nilai perspektif ini, pemimpin perusahaan harus rutin mengamati bagaimana kondisi internal dalam perusahaan. Jadi pemimpin itu harus memimpin di perusahaannya tersebut harus mengamati, dan kemampuan dan keahlian yang dimiliki setiap karyawan akan menghasilkan proses bisnis internal yang bagus. Nah, lanjut. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam perspektif balance scorecard. Proses bisnis internasional. 1. Proses inovasi. 2. Proses operasi. 3. Proses pasca penjualan. Nah, proses inovasi. 1. Dalam sebuah proses produksi, proses inovasi umumnya menjadi bagian terpenting. Namun, tidak sedikit juga perusahaan yang menempatkan proses ini di luar proses produksinya. 1. Proses inovasi ini terdiri dari 2 komponen, yaitu 1. Identifikasi keinginan pelanggan. 2. Merancang produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Jadi identifikasi pelanggan itu kita harus, dalam perusahaan itu harus menginginkan pelanggan. Jadi pelanggan itu ibarat kayak raja gitu ya. Kita harus menciptakan produk yang diinginkan pelanggan, bukan pelanggan yang menginginkan produk kita. Jadi seperti itu. Merancang produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Jadi proses operasi. Proses operasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat dilihat dari perencanaan produk, pengelolaan bahan baku, hingga transaksi antara perusahaan dengan pembeli. Seperti contohnya kita membeli produk di Alfamart gitu ya. Nah, selanjutnya proses ini berfokus pada distribusi produk kepada pelanggan secara tepat waktu dan seefisien mungkin. Inilah mengapa proses operasi umum menjadi fokus utama dalam sebuah organisasi. Nah, pelayanan pasca penjualan. Pelayanan pasca penjualan adalah layanan dari perusahaan yang menjamin kualitas barang
yang telah dibeli oleh konsumen. Contohnya, bentuk layanan pasca penjualan adalah ya layanan konsultasi, layanan garansi, layanan perbaikan, layanan perawatan. Jadi kalau saya contoh gambarkan itu, kita membeli sebuah mobil ya, kita berkonsultasi dulu dengan salesnya, terus kita dikasih garansi oli gitu ya, terus garansi servis, perbaikan, perawatan. Nah, pertemuan 7, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan balance scorecard. Tujuan dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dalam menyediakan infrastruktur yang memungkinkan tujuan ambisius dalam perspektif lainnya ya dapat dicapai. Tujuan dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan faktor pendorong dihasilkannya kinerja yang istimewa dalam 3 perspektif balance scorecard. Pertama, jadi nih 3 ini nih, gagasan meningkatkan proses dan kinerja untuk pelanggan harus datang dari pekerja lini depan yang paling dekat dengan proses internal dan pelanggan perusahaan. Pergeseran ini memerlukan pelatihan kembali para pekerja sehingga kepandaian dan kreativitas dapat dimobilisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Kalau saya gambarkan kayak seperti kasir Indomaret yang langsung berhubungan langsung dengan pembeli. Jadi dia di lini depan. Harus bisa juga kita mempunyai ramah tamahan ketika customer datang, kita sambut. Jadi kayak merasa customer juga ikut senang gitu ya. Dalam kapabilitas pekerja ini terdapat 3 kelompok pengukuran utama pekerja, yaitu 1. Kepuasan pekerja. Tujuan kepuasan pekerja menyatakan bahwa moral pekerja dan kepuasan kerja secara keseluruhan saat ini dipandang sangat penting oleh sebagian besar perusahaan. Pekerja yang puas merupakan prakondisi bagi meningkatnya produktivitas, daya tanggap, mutu, dan layanan pelanggan. Yang kedua, retensi pekerja. Tujuan retensi pekerja adalah untuk mempertahankan selama mungkin para pekerja yang diminati perusahaan. Teori yang menjelaskan ukuran ini adalah bahwa perusahaan membuat investasi jangka panjang dalam diri pekerja, sehingga setiap kali ada pekerja yang berhenti yang bukan atas keinginan perusahaan merupakan suatu kerugian modal intelektual bagi perusahaan. Jadi kalau kita sebagai pekerja kita resign itu ini ya perusahaan yang rugi. Tapi enggak juga sih ya. Ya kita cari-cari kenyamanan di dalam kerja aja sih. Produktivitas pekerja. Sedangkan produktivitas pekerja adalah suatu ukuran hasil dampak keseluruhan usaha, peningkatan moral dan keahlian pekerja, inovasi proses internal, dan kepuasan pelanggan. Tujuannya adalah membandingkan keluaran yang dihasilkan oleh para pekerja dengan jumlah pekerja yang dikerahkan untuk menghasilkan keluaran tersebut. Faktor-faktor diperlukannya penggunaan balance scorecard. 1.
Pandai 2005 menjelaskan berbagai alasan mengapa BSC digunakan dalam organisasi